Hai, di sini kita akan membahas materi tentang teori psikososial. Mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih yang dimaksud teori psikososial? Teori ini menekankan pentingnya memahami diri sendiri, cara berinteraksi dengan orang lain, serta proses mental yang mendasari hubungan antara seseorang dan lingkungan sosialnya. Jadi teori ini menganalisis bagaimana ego berkembang seiring waktu, termasuk bagaimana orang mengenali diri, membangun identitas, menjalin hubungan sosial, dan mengembangkan pandangan hidup selama hidup mereka. Teori ini mengemukakan ide mengenai krisis psikososial yang bersifat normatif, yaitu ketegangan yang bisa diperkirakan yang muncul karena adanya konflik antara proses sosialisasi dan perkembangan sepanjang hidup. Teori psikososial mengkaji krisis psikososial yang dialami oleh remaja, yaitu pertarungan antara identitas pribadi dan kebingungan identitas. Konsep ini menggambarkan pentingnya setiap individu untuk menemukan definisi diri serta makna dan tujuan yang akan membantu mereka dalam mengambil keputusan saat beranjak dewasa. Relevansi dalam pembelajaran mengembangkan psikososial anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, peran orang tua. Jenis lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh dalam membentuk perkembangan kepribadian yang positif, di mana anak-anak merasa percaya diri dalam interaksi sosial mereka. Ini menjadi dasar bagi perkembangan individu yang sehat, stabil, dan penuh percaya diri. Yang kedua, sekolah adalah tempat di mana anak menerima pendidikan melalui proses penguasaan pengetahuan normatif yang akan membentuk kehidupan sosial mereka. Dan ketiga, kemampuan mental, emosional, dan kecerdasan. Cara berpikir dapat memengaruhi cara anak belajar, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi. Kemudian ada 5 keunggulan dari teori ini. Yang pertama, ada perkembangan holistik. Teori ini menyoroti pertumbuhan individu secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek kognitif, emosional, serta dampak sosial dan budaya. Cara pandang menyeluruh ini sangat penting untuk memahami proses pertumbuhan manusia. Kedua, ada pandangan rentang hidup. Beberapa teori perkembangan yang terutama menyoroti masa anak, meliputi seluruh fase kehidupan dari bayi hingga usia lanjut. Ketiga, penekanan pada faktor sosial. Hal ini menekan pentingnya interaksi sosial dan hubungan dalam membentuk perkembangan individu. Keempat, ada pembentukan identitas. Ide tentang krisis identitasnya membantu kita memahami kesulitan yang dialami remaja. Terakhir, ada fleksibilitas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap orang memiliki cara dan kecepatan tersendiri dalam menyelesaikan krisis psikososial. Berikutnya ada kekurangan dalam perkembangan teori psikososial. Pertama, bukti empiris yang terbatas pada teori ini sangat tergantung pada pengamatan klinis serta studi kasus yang mungkin tidak mencerminkan semua orang. Yang kedua, gender dan kebiasaan budaya. Beberapa kritikus mengeklaim bahwa teori ini mungkin tidak sepenuhnya menangkap perbedaan antara pengalaman dan pertumbuhan budaya lain. Ketiga, penekanan berlebihan pada tahapan. Seseorang harus berhasil menyelesaikan setiap tugas sebelum beralih ke tahap berikutnya, yang mungkin tidak sesuai dengan revolusi manusia. Yang keempat, kurangnya panduan spesifik. Teori ini tidak menyediakan alat spesifik untuk mengatasi tantangan perkembangan atau intervensi yang mendukung individu pada berbagai tahap perkembangan. Terakhir, ada kesederhanaan versus kompleksitas. Secara konsisten menyoroti kompleksitas perkembangan manusia dengan mengubahnya menjadi krisis dan tahap-tahap yang menghasilkan aspek-aspek multifaset dari pertumbuhan individu. Kemudian ada contoh penerapan di sekolah pada usia 5-12 tahun pada industri versus inferioritas dalam membangun keterampilan dan kompetensi pada konteks sekolah dan sosial. Anak-anak pada usia sekolah berfokus pada berkembangnya keterampilan akademis, sosial, dan fisik. Eric 1950. Contoh pada penerapan di sekolah yaitu ketika seorang anak berusaha keras untuk memahami cara membaca dan merasa bangga ketika dapat membacakan buku dengan suara keras di hadapan teman-temannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.